Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Susi Afriani pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi istisna. Pada pembahasan akuntansi istisna, kita akan memulai membahas dari pengertian istisna. Akad istisna adalah akad jual beli antara mustasni yaitu pembeli dan asoni yang berperan sebagai produsen yang bertindak sebagai penjual, di mana pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-masnu yaitu barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Sesuai dengan fatwa DSM MUI, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Asoni adalah pembuat barang pesanan tersebut. Asoni akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, di mana ia dapat mengirimkannya sendiri atau melalui pihak lain. Apabila dia melaksanakannya melalui pihak lain, maka akan terjadi akad istisna paralel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akad istisna adalah akad jual beli di mana seorang pembeli memesan suatu barang kepada produsen yang bertindak sebagai penjual dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati dan juga harga barang yang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dengan cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian setelah akad disepakati, maka akan mengikat setiap pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi beberapa kondisi. Di antara kondisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghancurkan kesepakatan yang telah disepakati. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad tersebut. Kemudian, pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan. Kemudian, penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Selanjutnya mengenai jenis akad istisna. Jenis pertama adalah istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian jenis yang kedua adalah istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna yang terjadi antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi kriteria al-masnu atau pemesanan yang telah dipesan. Selanjutnya, perbedaan antara istisna dan salam. Akad istisna hampir sama dengan akad salam, tetapi tentunya memiliki perbedaan di antara keduanya. Adapun yang membedakan akad istisna dan salam di antaranya adalah yang pertama, di dalam hal pembiayaan. Akad salam biasanya terjadi pada pembiayaan peternakan dan pertanian dalam jangka pendek, sedangkan istisna biasanya dalam pembiayaan gedung dan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, dalam cara pembayaran. Pada akad salam dilakukan pembayaran di awal transaksi atau dibayar di muka secara tunai, sedangkan pada istisna dibayar dengan cara mencicil ataupun
yang dibentuk sesuai harga. Kemudian yang ketiga, ijab dan qabul atau serah terima. Kemudian ketentuan syariah mengenai istisna, pelaku harus cakap hukum atau berakal dan balik. Artinya tidak gila dan dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana jika terjadi antara anak kecil atau di bawah umur? Itu bisa sah-sah saja apabila adanya persetujuan dan izin dari orang tua atau wali anak tersebut. Kemudian waktu akad. Ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik itu berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Kemudian harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menandai tanggung jawab pembeli. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang. Kemudian ketentuan barang. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, harus jelas jenisnya, ukurannya, dan mutunya, kualitas dan kuantitasnya harus jelas, sehingga tidak ada lagi jahal dan perselisihan dapat terjadi. Kemudian barang pesanan harus diserahkan kemudian. Jadi butuh proses bagi suami untuk membuat barang pesanan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pemesan. Kemudian yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Dan yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis dan sesuai dengan kesepakatan. Ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah pernyataan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak yang berakad, yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern lainnya. Kemudian berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna akan berakhir berdasarkan beberapa kondisi, di antaranya dipenuhinya kewajiban secara norma oleh kedua belah pihak, kemudian persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, pembatalan kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Jadi apabila alasannya tidak masuk akal, kontrak dari akad istisna yang sudah terjadi ini tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya ada pengakuan, pengukuran, dan penyajian istisna. Pada poin pertama, bank sebagai produsen. Pengakuan dan pengukuran biaya istisna. Biaya istisna terdiri atas biaya langsung, biaya tidak langsung, beban umum, dan administrasi. Biaya langsung terutama barang untuk menghasilkan pesanan. Kemudian biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini yang berhubungan dengan akad, termasuk biaya praakad yang dialokasikan secara objektif. Kemudian beban umum dan administrasi. Beban penjualan serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk ke dalam biaya istisna. Kemudian pengakuan dan pengukuran biaya istisna paralel. Biaya perolehan barang pesanan besar tagihan subkontraktor kepada bank. Kemudian biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad, termasuk biaya berakad yang dilakukan secara objektif. Kemudian yang terakhir, semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat dipenuhi kewajibannya jika terpenuhi. Selanjutnya, pada poin kedua, bank sebagai bank mengakui aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangi dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian melebihi garansi
jika bank menolak barang pesanan karena tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat diperoleh kembali keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan kepada subkontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor. Cukup sekian